Di balik setiap deburan ombak yang terbelah oleh haluan kapal, terdapat sebuah kekuatan yang tak kasat mata, yaitu komando. Kita memasuki ruang kedap suara, tempat di mana takdir sebuah pelayaran ditentukan. Di sini, peta rute internasional bukan sekadar garis dan angka bukan sekadar hitungan. Keduanya adalah nyawa. Struktur komando bukanlah hierarki kaku. Ia adalah hal penting yang menyambungkan kebijakan tertinggi negara menjadi aksi nyata di tengah samudera. Di tangan seorang komandan, risiko dihitung, cuaca dijinakkan, dan diplomasi dikawal. Setiap mil laut adalah pertaruhan tanggung jawab, menjaga keselamatan kru, keberhasilan misi, hingga kehormatan bangsa. Strategi telah disusun, rencana telah dikunci, namun saat besi bertemu dengan ganasnya laut, bagaimanakah perintah tertulis berubah menjadi aksi yang presisi? Samudra tidak pernah memberi ampun pada keraguan. Disinilah di balik komando bermula di jantung pusat kendali, di mana keputusan lahir dari tekanan. Bukan sekadar perintah, komando adalah kalkulasi dingin di atas meja strategi. Dari briefing yang presisi hingga pembacaan dinamika global, setiap manuver adalah hasil dari antisipasi tanpa henti. Seorang komandan tidak hanya menahkodai kapal, ia menavigasi resiko. Satu kata, satu instruksi, mampu mengubah arah sejarah. Keberhasilan misi dan keselamatan personil bergantung pada ketajaman visi di ruang ini. Di balik komando, kita masuk ke ruang di mana ego ditinggalkan dan dedikasi menjadi satu-satunya kompas. Di sini, kebijakan strategis diterjemahkan menjadi tindakan taktis. Komando bukan hanya soal siapa yang memberi perintah, tapi tentang siapa yang berani memikul beban tanggung jawab saat situasi tak lagi berpihak. Untuk struktur komando dari pelayaran Muhibah Duta Bangsa dan latihan praktik pelayaran Kartika Jala Krida pada tahun 2026 ini, tentunya komando penuh berada di Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pembina kekuatan dari TNI Angkatan Laut sendiri. Kemudian di bawah beliau ada komando operasi, ada di Panglima Komando RI, kemudian didelegasikan kepada Panglima Komando Armada 2 yang berada di Surabaya, selaku Pangkota Maops yang ada di wilayah membawahi dari KRI Bima Suci ini. Kemudian untuk di bawah Panglima Komando 2 tentunya komando taktis berada di Komandan Satuan Tugas yang saat ini dijabat oleh Komandan KRI Bima Suci, Letkolot Laut Sugeng Haryanto. Sehingga struktur komando ini tentunya akan mempengaruhi setiap manuver, pergerakan, dan tugas dari misi besar ini, sehingga tiap-tiap level dari komando, baik dari komando penuh, komando operasional, sampai dengan komando taktis ini berjalan sesuai dengan chain of command atau rantai komando yang sudah ditetapkan. Sehingga tiap-tiap porsi memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Untuk proses pengambilan keputusan tentunya di level strategis, para pejabat yang ada di level Mabesal melihat misi atau tujuan utama dari pelayaran Muhibah Duta Bangsa dan latihan praktik Kartika Jala Krida ini secara besar, secara lebar, the big picture-nya seperti apa, sehingga misi dari diplomasi dari pelayaran ini dapat tercapai sesuai dengan program kerja yang sudah direncanakan pada waktu sebelumnya. Di level operasional tentunya lebih spesifik mempersiapkan terkait dengan kesiapan operasi, baik dari segi material, personil, kemudian kelengkapan referensi dan lain sebagainya, sehingga perjalanan dari pelayaran ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan di level taktis dipegang oleh Komandan Satgas, tentunya ketika terjadi dinamika di lapangan, di laut maupun di darat, Komandan Satgas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat level taktis
sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih reaktif terhadap tantangan dan hambatan yang ada, sehingga tujuan besar tercapai, tujuan yang lebih rinci juga dapat terlaksana dengan baik. Mengingat ini adalah operasi militer selain perang, karena operasi Muhibah Duta Bangsa, sehingga fungsi utamanya adalah misi diplomasi, bagaimana kita menciptakan image yang positif kepada masyarakat, khususnya di level regional maupun global, bahwa Angkatan Laut memiliki selain fungsi militer dan fungsi constabulary atau maritime security, kita juga mengenal istilah namanya naval diplomacy, dan ini adalah wujud konkret dari naval diplomacy ini sebagai bentuk kehadiran kita di perairan internasional ataupun di wilayah negara lain, bahwa fungsi kapal ini tidak hanya sebagai kapal perang, tapi juga memiliki fungsi kekebalan diplomatik dan juga kedaulatan RI. Jadi seolah-olah seperti negara yang mengapung, karena di dalam KRI ini berlaku hukum dan hak yang berlaku di negara yang dikibarkan benderanya. Sehingga fungsi diplomasi ini penting sebagai signal kepada dunia luar, khususnya masyarakat internasional, bahwa kita dapat menghadirkan kekuatan kita di luar dari laut teritorial kita, dan juga kita memiliki misi budaya yang merupakan suatu yang unik dan masih memiliki image yang positif di masyarakat internasional, bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang cukup majemuk dan sangat variatif dan layak untuk ditampilkan di level internasional. Fungsi Palaksa atau kalau istilah internasional lebih ke executive officer atau perwira pelaksana, intinya melaksanakan seluruh perintah dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh komandan di atas kapal, khususnya yang bersifat internal, sehingga terkait dengan rutinitas, plan of the day, kemudian pelaksanaan dari PDD khas TNI Angkatan Laut, kehidupan di kapal, interaksi internal, kemudian pemeliharaan dan sebagainya. Palaksa bertanggung jawab secara penuh kepada komandan, baik yang khususnya yang bersifat teknis. Dan untuk filosofi dari istilahnya manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan internal di kapal ini berjalan dengan baik, tentunya kami menerapkan prinsip POAK, planning, organizing, actuating, and controlling. Karena melalui perencanaan atau planning yang bagus, tentunya kita bisa melihat apa yang akan kita laksanakan ke depan, khususnya bisa jangka pendek dalam waktu 24 jam ke depan, maupun jangka menengah, maupun jangka panjang sampai dengan operasi atau pelayaran ini selesai. Kemudian untuk organizing, tentunya yang sudah saya sampaikan tadi, karena organisasi di kapal ini sudah terstruktur, dari situ Palaksa akan mulai mengorganisir tiap-tiap departemen atau bagian, divisi, dan lain sebagainya, terkait dengan spesialisasi masing-masing divisi ataupun departemen. Selain itu juga actuating berarti menggerakkan atau mendeploy personil atau material yang akan digunakan dalam mencapai tujuan yang sifatnya internal atau dinas dalam ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang paling penting adalah yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, karena memang fungsi controlling ini sangat krusial dalam pelaksanaan eksekusi setiap kegiatan atau program yang sudah diperintahkan oleh komandan. Tentunya controlling ini selain Palaksa juga melibatkan berbagai seluruh perwira dan juga anggota, bahwa apa yang sudah kita laksanakan selalu ada lesson learn atau evaluasi, sehingga untuk program selanjutnya kita bisa lebih baik dan belajar dari hal-hal yang kurang baik di program atau kegiatan yang sebelumnya. Perkenalkan, saya Kapten Laut Pelaut Husni Adi Saputra, alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-60 tahun 2015. Saat ini saya diberikan amanah sebagai Kepala Departemen Operasi pada pelayaran Kartika Jalakrida tahun 2026 dengan rute Asia Timur Jauh sampai dengan Vladivostok, Rusia. Pada saat kita KRI Bima Suci mendapat perintah dari Komando Atas, dari Markas Besar Angkatan Laut, KRI koordinasi dengan negara tujuan atau atas pertahanan setempat di negara yang akan dikunjungi. Kemudian kita melanjutkan menyusun trek pelayaran yang akan kita lalui dari port ke port selanjutnya.
Dalam menentukan jalur pelayaran, kita harus tahu dari karakteristik kapal kita, dari mulai panjang, lebar, sampai dengan draft kapal kita. Dari data teknis tersebut, kita bisa menilai bahwasanya jalur pelayaran mana dan memilih yang harus aman pada saat pelayaran. Kemudian tidak kalah penting juga faktor cuaca harus kita pedomani, karena kita tahu bahwa cuaca tidak menentu, sehingga harus kita update dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Dengan mengantisipasi hal tersebut, kita harus selalu update berita cuaca, bisa menggunakan aplikasi, dan kita juga memiliki alat yang untuk mendeteksi atau untuk mengupdate berita cuaca secara berkala seperti weather facts, kemudian airmar system juga kita memiliki hal tersebut. Kemudian untuk mengantisipasinya jika terjadi cuaca buruk pada saat lintas laut atau sedang dalam operasi, kita sudah menyiapkan mitigasinya yaitu berupa emergency port, yang mana kita sudah berkoordinasi juga dengan para atas pertahanan kota setempat, negara tujuan setempat, dan dengan hal tersebut kita dapat berkoordinasi dan bisa singgah ke pelabuhan darurat tersebut dengan berkoordinasi. Terkait hal tersebut merupakan hal yang sangat krusial atau sangat penting, karena kita tahu sebelum kita melaksanakan pelayaran, kita tentunya berkoordinasi dengan para atase pertahanan negara setempat, yang mana tujuannya adalah untuk asistensi dan pendampingan dari mulai KRI berangkat dari Indonesia menuju negara tujuan. Harapannya pada saat di tengah laut yang memasuki negara tujuan tersebut bisa termonitor oleh para atase pertahanan, sehingga bila mana terjadi emergency, mitigasinya dapat ditangani dengan baik oleh para atase pertahanan. Tantangan terbesar salah satunya adalah dari cuaca, yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian juga dari segi logistik kapal, karena kita juga harus tahu dari kemampuan kapal kita, berapa daya jelajahnya, dari segi logistik juga seberapa lama kita bisa bertahan di laut. Kemudian juga dari perencanaan tersebut harus betul-betul kita mengetahui secara detail dari mulai awal kita berangkat sampai dengan ke negara-negara tujuan, dengan berpedoman kepada trek pelayaran yang akan kita lalui. Dari ruang komando, setiap keputusan kini bergerak menjadi tindakan nyata di atas gelombang. Di anjungan tidak ada ruang untuk ragu. Setiap perintah diterjemahkan dalam hitungan detik menjadi arah kemudi, pembagian tugas, dan koordinasi yang harus berjalan presisi. Perwira jaga memegang peran kunci, menjaga kapal tetap aman, tetap pada jalurnya, dalam kondisi laut yang terus berubah. Disinilah strategi diuji oleh realitas. Saat situasi bergeser, keputusan harus diambil cepat tanpa kehilangan kendali. Dan bagi para taruna, setiap briefing bukan sekadar arahan, tetapi pelajaran tentang tanggung jawab, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan. Keputusan dari ruang komando saat diterjemahkan ke perintah harian itu selalu kita dapat tiap hari ada berita-berita yang dikirimkan dari telegram dari komando atas kepada unsur yang ada di operasi. Bisa melalui itu, kemudian nanti akan diterjemahkan dalam komandan, diterjemahkan ke dalam bentuk buku perintah malam. Jadi komandan akan memberikan perintah malam yang jadi pedoman seluruh perwira jaga dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Di situ dijelaskan mungkin ada atensi khusus apa dari pimpinan, itu yang akan kita laksanakan dan diserah terimakan kepada perwira jaga selanjutnya. Peran perwira jaga dalam menjaga keamanan dan pelayaran itu adalah bagaimana keamanan ini dalam membawa kapal dari satu titik ke tempat tujuan kita menjaga keamanan dari misalnya bahaya navigasi terkait sama unsur-unsur atau kapal-kapal lain yang ada di lautan. Kemudian untuk memastikan trek yang kita lalui itu benar-benar sampai ke tempat tujuan dengan aman tadi,
mulai dari personil maupun materialnya. Untuk koordinasi antar divisi jaga, dalam hal ini perwira jaga, kita akan terbagi dalam 3 divisi jaga, Pak. Pagi hari, malam hari, siang hari, laut malam, kemudian ada petang hari dan dini hari. Setiap 4 jam, apapun yang terjadi dalam situasi tersebut, baik kondisi permesinan, personil dan material, semuanya yang terjadi pada 4 jam selama yang aktif jaga melaksanakan tugasnya sebagai perwira jaga, itu akan diserah terimakan kepada divisi jaga yang baru saat nanti tiap 4 jam tadi, misalnya dari pagi hari, dari jam 8 sampai jam 12, apa yang terjadi selama itu update-nya apa, akan diserah terimakan kepada yang jam 12 sampai jam 4, begitu seterusnya sampai selama 4 jam divisi jaga, selama 24 jam pelayaran. Ditambah lagi mungkin ada perintah khusus dari komando atas melalui komandan, itulah yang akan kita sampaikan agar perintah tetap terlaksana. Terkait sama keputusan yang harus diambil, itu harus cepat sekali dikarenakan itu adalah situasional. Karena kita berbeda ya Pak, kalau kita di laut dengan kita di darat, mungkin contoh kata kalau kita menyetir kendaraan bermotor kan masih bisa kita kendalikan diri sendiri. Tapi kalau dalam bernavigasi atau dalam situasi darurat di laut, itu kaitannya sama cuaca, kaitannya sama angin, arus dan sebagainya, itu harus jadi pertimbangan. Sehingga kalau ditanya seberapa cepat, harus sangat cepat sekali. Keputusan itu bisa diambil dengan beberapa pengalaman yang dilakukan dari awak BKKR dan perwira juga. Tapi kecepatannya pun walaupun dengan cepat, tapi tidak melupakan hierarki dalam pengambilan keputusan, di mana tetap komando ada di komandan KRI. Untuk menjadi personil pelaut yang baik sudah ada di moto kita, di mana ikhlas, cita-cita, akal budi, berani, jujur, guna bakti, itu ada cikal bakalnya bagaimana seorang perwira menjadi perwira yang baik. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut saja sudah merupakan nilai yang bagus untuk menjadi seorang perwira pelaut di lautan lepas seperti ini. Izin memperkenalkan diri, Sersan Taruna Pelaut, Zaki Mulia Rahmat, nomor akademi 2024433. Taruna Akademi Angkatan Laut, Korps Pelaut Angkatan 73. Bagi Taruna memaknai briefing harian adalah bagaimana kami menerima serah terima dari apa saja yang menonjol dari dinas jaga sebelumnya, sehingga bagi kami Taruna dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan kami. Bagi kami Taruna, hal yang paling menantang saat menerima arahan adalah tentang bagaimana kami dapat beradaptasi terhadap dinamika tantangan setiap harinya, dan bagaimana kami dapat memahami dan belajar bagaimana seorang perwira mengambil keputusan, bagaimana proses keputusan itu dapat terwujud, merupakan suatu hal yang menantang bagi kami. Bagaimana Taruna belajar mengambil keputusan di bawah tekanan adalah contohnya ketika dalam sebuah pelayaran mengalami tantangan berupa cuaca yang buruk atau arus yang kencang. Di sana kami melihat bagaimana atasan kami mengambil keputusan, sehingga di sana kami belajar bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Makna komando bagi kami seorang Taruna adalah bagaimana kami dapat menjalankan apa yang menjadi arahan dan perintah dari komandan kami, sehingga sebuah pelayaran atau sebuah misi dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan aman. Si Warrior! Tora! Aua! Kita sekarang sedang melaksanakan tugas Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan Latte Kartika Jalakrida 2026. Ini akan menjadi tugas yang panjang, sehingga tantangan saya dalam memimpin kegiatan ini adalah sebuah konsistensi dari bagaimana kita mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan kemudian mood dari prajurit-prajurit saya itu sendiri. Bagaimana mereka tidak merasa jenuh, bagaimana mereka terus bisa melaksanakan kegiatan dengan happy, sehat, dan bergembira. Kami juga membuat slogan segar, sehat, dan gembira agar bisa melaksanakan kegiatan dengan baik.
Ya, sebenarnya disiplin itu adalah kunci. Militer itu adalah disiplin. Militer itu tegas. Militer itu harus profesional. Sedangkan kegiatan kita diplomasi, itu kita harus saling menghormati satu sama lain. Di sini memang terkesan dua hal yang berbeda, namun kita bisa menyeimbangkan dengan baik. Adalah kunci bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Namun ketika kita melaksanakan diplomasi dengan negara-negara lain, kita harus berupaya untuk memberikan mereka kesan yang baik tentang negara kita, tentang bangsa kita. Dan kita juga harus menghormati culture dari negara-negara tempat kita singgah dan sebagainya. Artinya, sisi humanis harus kita tumbuhkan di situ. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka, dan kita juga bisa memberikan komunikasi yang aktif kepada mereka. Karena ini prinsip, ini adalah hal utama yang harus kita ini kan, bahwa kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Namun kita juga harus mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan agar keberhasilan misi bisa dapat tercapai. Kita harus tegas, kita harus menempatkan sesuai dengan porsinya, bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya, dan keselamatan personil dan material tidak boleh kita abaikan begitu saja. Bapak Ki Hajar Dewantara sudah pernah memberikan contoh ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi contoh. Dan saya juga selalu menyampaikan kepada seluruh prajurit bahwa berikan contoh dan jadikan dirimu contoh. Tidak hanya kita memberi contoh, tapi kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai contoh. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh prajurit, bahwa saya selalu menyampaikan dengan komunikasi yang aktif bahwa tugas kita adalah sangat berat, namun akan menjadi ringan jika kita semua tahu apa yang kita kerjakan, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana pula kita harus menentukan mitigasi-mitigasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Artinya, kita sampaikan sejelas-jelasnya kepada seluruh prajurit bahwa gambaran tugas ke depan itu seperti apa. Sampai dengan mereka memahami betul tugas dan tanggung jawab masing-masing dari prajurit itu sendiri.